Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul di mana film kali ini menceritakan tentang gadis polos yang gawangnya dibobol oleh kakak beradik yang tidak bertanggung jawab. Hingga akhirnya gadis polos ini memutuskan untuk balas dendam. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja, mari kita tonton. Film dibuka dengan rapat pembagian hak waris antara kakak beradik yang dilakukan oleh tim pengacara keluarga. Kakak beradik itu ialah Semi dan juga Chino. Diceritakan ayah tercinta mereka baru saja meninggal dunia dan sebelumnya sudah memberi wasiat kepada pengacara keluarga untuk membagikan harta miliknya secara adil dan merata. Dua kakak beradik ini memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Semi ialah pria dewasa yang sudah berumah tangga dengan seorang wanita bernama Ella. Sedangkan adiknya Chino yang fuckboy yang masih bujang ini dan memilih hidup bebas dengan menganut gaya hidup ke barat-baratan. Dalam surat wasiatnya itu, ayahnya berpesan kepada Semi agar mengajak adiknya untuk tinggal bersamanya. Dengan harapan Chino bisa mengikuti jejak kakaknya yang menjadi pria dewasa dan bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Ella sangat tidak setuju. Dalam pengaruh obat-obatan, ia membuat rusuh di ruangan meeting itu hingga diusir keluar. Lantas, pada malam harinya, Semi yang sebagai orang tertua di keluarganya memberi wejangan kepada Chino. Ia berpesan agar adiknya bisa mengelola keuangan warisan itu dengan bijak dan menghentikan kegiatan dunia malamnya. Sedangkan di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang gadis polos yang tinggal di pinggiran kota bernama Lani. Terlihat ia sedang asik video callan dengan seorang pria asing di sebuah warung internet. Berbekal bahasa Inggris ala kadarnya, di sana Lani termakan rayuan gombal bule itu yang ingin serius mengajaknya berpacaran. Sedang asik-asiknya PDKT-an, tiba-tiba ibu Lani datang memarahinya dan menariknya untuk membantunya berjualan ayam bakar di depan sana. Beberapa hari kemudian, Chino beserta teman-temannya terlihat akan berlibur ke sebuah desa di pinggiran kota. Dalam keadaan ugal-ugalan di jalan, mereka terlibat cekcok dengan pengendara lain. Sesampainya di kota tujuan, Chino beserta teman-temannya singgah di sebuah bar yang ternyata di saat kebetulan Lani berada di tempat itu juga. Chino yang melihat Lani seorang diri langsung menghampiri dan mengajaknya berkenalan. Merasa memiliki kecocokan yang sama, Chino mulai jatuh hati terhadap Lani. Hingga di pagi yang cerah dengan disaksikan oleh para tetangga, Chino menyatakan cinta dan Lani pun menerimanya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mereka merayakannya dengan mengulek-ulek bersama. Sementara di lain tempat, Semi terpaksa melaporkan istrinya sendiri atas penggunaan narkoboy. Dengan gerakan satset, Salpo PP langsung meringkus istri Semi tanpa perlawanan. Lalu, scene berlanjut memperlihatkan Lani yang sudah merasa nyaman dan sayang kepada Chino. Di sana, ia mulai curhat tentang masalah keluarganya. Jika ia adalah anak dari seorang alumni member dari kupu-kupu malam. Lani juga bercerita jika ia memiliki seorang saudara perempuan, namun karena masalah finansial, saudaranya itu diadopsi oleh orang lain dan sejak kecil diajak merantau ke Amerika. Di lain hari, terlihat Lani diajak nongkrong dengan teman-teman gengnya si Chino. Sialnya, di sana Chino bertemu dengan pengendara yang diajak cekcok saat di jalan tempo hari. Duel pun tak terhindarkan hingga harus mau permasalahan itu pun berlanjut di kantor kepolisian. Entah mimpi apa Chino kemarin malam, sialnya bertambah lagi karena ternyata yang diajak duel Chino di bar tersebut ialah anak seorang wali kota. Setelah mengirim pengacara untuk membebaskan Chino dari kantor polisi, Semi memaksa adiknya itu untuk pindah ke Amerika. Karena ia yakin keselamatan Chino kini tak lagi aman pasca bermasalah dengan seorang anak pejabat. Di satu sisi, Lani terlihat depresi akibat Chino tak pernah memberi kabar sejak terakhir mereka bertemu. Di sana ia pun akhirnya jujur jika ia sedang mengandung anak dari pacarnya. Mendengar hal tersebut, Ibu Lani menjadi sangat emosi dan menyuruh anaknya itu agar bergegas mencari pacarnya untuk bertanggung jawab. Saat itu juga Lani langsung berangkat ke ibu kota untuk menemui Chino. Namun harapannya kandas saat mengetahui jika Chino telah pergi ke Amerika secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Di saat kebetulan,
Semi yang akan keluar rumah melintas di hadapan Lani. Bukannya mendapat penjelasan tentang keberadaan Chino, ia malah ditabrak hingga dilarikan ke rumah sakit. Akibat hal tersebut, selain duka parah yang diterima olehnya, Lani pun harus legowo merelakan bayi yang gugur di dalam kandungannya. Di sana, Ibu Lani berusaha menyemangati anaknya itu, dan di satu sisi, mungkin ini jalan yang terbaik agar kedepannya ia mendapatkan pria lain yang lebih bertanggung jawab. Lani pun membuka lembaran baru selepas ia keluar dari rumah sakit. Diawali dengan mengambil kursus bahasa Inggris guna memuluskan langkahnya untuk ikut ajang kontes kecantikan internasional. Kerja kerasnya pun berbuah manis dengan menyabat juara 1 pada kontes tersebut. Ini merupakan langkah awal dari rencana Lani guna masuk circle kalangan elit, serta nantinya membalas dendam semua perbuatan di Chino dan juga Semi. Di Amerika, Chino yang mulai kehabisan uang akibat biaya hidup yang cukup tinggi di sana, kini memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran. Tak sengaja, ia berkenalan dengan seorang yang juga berasal dari Filipina bernama Gwen. Tak butuh waktu lama karena berasal dari negara yang sama, akhirnya mereka pun jadi dekat dan Gwen memperkenalkan Chino dengan keluarga besarnya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, akhirnya mereka pun berpacaran dan memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen. Pertemanan Lani yang kini meluas membawanya dekat serta berkenalan dengan seorang duta Amerika. Di sana, ia mengajak Lani untuk turut hadir ke sebuah acara yang dihadiri oleh orang-orang penting, dan Semi salah satu dari tamu yang juga hadir di acara tersebut. Dengan status sebagai ratu kecantikan dan penampilannya yang sangat mempesona membuat Semi tertarik dan mengajaknya berkenalan. Ia seketika lupa jika wanita di hadapannya ini ialah gadis polos yang pernah ia tabrak sebelumnya. Saking tergila-gilanya, Semi sangat berusaha keras melakukan segala cara untuk mendapatkan cinta dari Lani. Di sana, Lani pun berpura-pura menerima cinta dari Semi guna melancarkan tujuannya untuk balas dendam. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah dan Semi tak bisa membendung rasa bahagianya. Dia lalu menghubungi Chino agar lekas balik ke Filipina untuk berkenalan dengan istri barunya. Namun setibanya di rumah, Chino dikagetkan dengan penampakan mantan kekasihnya di sana. Karena melihat abangnya sedang bahagia, Chino pun memilih diam dan secara sembunyi-sembunyi menanyakan maksud dari Lani dan tujuannya di sana. Chino pun menyuruh Lani agar tidak macam-macam dan lekas pergi meninggalkan abangnya. Bukannya gentar, Lani lantas mengadu domba kakak beradik itu dengan mengatakan kepada Semi jika Chino tak menyukai kehadiran dirinya. Dikarenakan semata-mata ia menikah hanya untuk mendapatkan harta dari abangnya itu. Mendengar hal tersebut, Semi langsung menceramahi adiknya dan menyuruh agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Kekesalan Chino pun makin menjadi-jadi ketika Lani sudah satu atap dengan abangnya, namun tetap mencoba merayunya di setiap ada kesempatan. Singkat cerita, di salah satu restoran setelah menanyakan kehidupan masing-masing, ternyata Gwen ini ialah saudara Lani yang diadopsi orang lain ketika masih kecil dahulu. Mengetahui hal itu, Lani meminta tolong kepada Gwen untuk membantunya membalas dendam kepada Semi dan juga Chino. Saat itu Gwen berusaha untuk menyadarkan Lani jika ia seharusnya move on dan memaafkan kesalahan mereka, serta melanjutkan kehidupannya yang kini sudah bahagia. Bukannya tobat setelah mendengar ceramah dari saudaranya, tingkah Lani menjadi-jadi dengan menaruh kamera CCTV di kamar Gwen dan juga Chino. Tak terasa air matanya pun mengalir dan bersedih saat mengetahui Chino yang sedang berlutut untuk melamar Gwen, saudara kandungnya itu. Scene berlanjut ketika mereka sedang hangout di sebuah bar. Salah satu teman Chino bernama Moon yang kebetulan berada di sana lantas menghampiri Semi dan mengatakan jika Lani dulu pernah diobok-obok oleh Chino, adiknya tersebut. Mendengar hal itu, Semi dan Moon pun cekcok hingga di esok harinya Chino mendapat sebuah kabar jika temannya telah meninggoy secara misterius saat di parkiran bar, yang mengakibatkan Semi tertuduh menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Semi pun membela diri jika percekcokannya dengan Moon saat di bar itu bukanlah satu alasan yang kuat untuk menuduhnya begitu saja. Gwen yang mengetahui berita tersebut langsung menemui Lani dan menyuruhnya berhati-hati terhadap Semi yang kemungkinan dirinya adalah seorang psikopat. Lani pun berujar kepada Gwen agar tidak usah terlalu khawatir, dikarenakan ia bisa menjaga dirinya dengan baik.
Jikalau sewaktu-waktu hal buruk terjadi, ia menitip pesan kepada Gwen untuk merawat ibu mereka kalau ia telah tiada. Lalu ketika Chino dan Gwen sedang kumpul dengan teman-temannya, tiba-tiba Lani mengirim pesan meminta tolong kepada Chino jika Sammy telah menyiksanya. Chino pun bergegas pulang ke rumah, dan ketika ia telah sampai, Chino pun dikagetkan dengan keadaan Lani yang sudah babak belur, penuh luka dan sulutan rokok. Chino yang kasihan lantas segera memberi pertolongan pertama, akan tetapi saat Chino sedang mengobatinya, Lani malah merayu dan membuka gawangnya lebar-lebar, yang membuat Chino langsung mencetak gol di gawang tersebut. Namun tanpa mereka sadari, Gwen ternyata telah melihat dari kejauhan permainan Ikitaka yang Chino dan Lani lakukan. Keesokan harinya, Gwen terlihat mengunjungi ibunya yang telah lama berpisah, yang mengatakan jika mendapatkan alamat tinggal ibunya itu dari Lani sebelumnya. Setelah puas curhat dengan ibunya, sesampai di rumah, Gwen yang tak bisa berbohong lagi lalu berkata jujur kepada Chino jika ia dan Lani merupakan saudara kandung yang sejak kecil sudah berpisah. Gwen juga mengatakan jika sebelumnya Lani pernah hamil anak Chino dan telah gugur, yang membuat Lani emosi serta melaksanakan aksi balas dendam terhadap keluarganya. Mendengar hal itu, Chino pun merasa bersedih dan marah terhadap Lani. Lanjut cerita, terlihat Gwen dan Chino mengunjungi Ella di tempat rehabilitasi guna mencari info tentang Sammy yang menurut mereka sangat misterius. Di sana, Ella bercerita jika dulu ia sering mendapatkan berbagai kekerasan fisik dan mental yang dilakukan oleh suaminya, hingga ia menggunakan obat haram untuk pelampiasan dan untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Ella pun memberitahukan sebuah tempat terpencil menjadi tempat favorit Sammy saat ia dulu menyiksa dirinya. Seketika Gwen dan Chino pun teringat di mana saat itu Sammy sedang mengajak Lani untuk liburan dan merahasiakan tempat tersebut. Benar saja, Lani pun terlihat dibawa Sammy menuju ke sebuah villa terpencil, di mana villa terletak di tengah-tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga. Lani yang telah waspada kepada Sammy, suaminya itu, ia pun berjaga-jaga dan membekali dirinya dengan sebuah pistol. Akan tetapi, semuanya telah terlambat saat Sammy bilang jika ia selama ini telah mengetahui tentang aksi balas dendamnya Lani, yang mengakibatkan Lani menjadi samsak hidup di villa tersebut. Saat Lani berhasil melawan dan melarikan diri, ia pun bertemu dengan Gwen serta Chino yang berhasil menyusulnya di tempat itu. Melihat hal yang mereka takutkan ternyata menjadi kenyataan, Chino pun lantas bergegas mencari abangnya tersebut. Keputusan Chino menuju villa seorang diri dan meninggalkan Lani serta Gwen di tengah hutan menjadi blunder tersendiri dikarenakan kedua wanita itu ternyata berhasil ditangkap oleh Sammy. Duel antara Chino dan Sammy pun tak terelakkan lagi hingga terdengar suara letusan senjata yang akhirnya membuat Sammy innalillahi. Lantas, di akhir film ini terlihat Chino menghadapi persidangan dan terbukti tidak bersalah dengan alasan kuat membela diri dari serangan Sammy. Chino dan Gwen pun kini memulai hidup baru, mereka penuh kebahagiaan. Di satu sisi, Lani yang sudah legowo dengan masa lalunya dan kini mewarisi harta kekayaan dari Sammy, ia pun move on untuk mewujudkan cita-citanya bekerja di Amerika, serta menemui pria asing yang ia ajak video callan waktu di internet dahulu. Dan film ini pun selesai. Oke, cukup sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf, dan akhir kata saya undur diri. Terima kasih.